selanjutnya. Eko kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist International sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dengan Eko harus mundur ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu pelarian yang ternyata tidak bisa menemukan Edward. Oh my god, Torah part of memory berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist International dan 2 point kill Israel from Eko. Oke, oh my Venus tertangkap basah ditampolin, tapi tadi misalnya expertnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Venus akan dikeluarkan kembali. Haji, untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun. Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan Oheb untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi formingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blood of Despair. There you go, Blood of Despair yang akan diamankan oleh Oheb. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya karena dengan 2 assist yang dia dapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah satu untuk Hajinya dan yang kedua untuk Ohebnya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Truncheon, Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game, menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari konsil Oh My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist International. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia. Mancing meriam mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist International. Wise gak bisa diselamatkan, tertik dari depan sana. Loven dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertakedown. Setidaknya tim Blacklist International mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benecutie dia flanking, dia jauh banget di belakang sana dan bahkan Kaltizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh, nggak kena tuh barusan Iron Hook-nya. Wey, Renner tadi dikeluarkan tapi Oheb Federalize Rack tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benecutie belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia, langsung instant pick off terhadap seorang Oheb. Benecutie plus satu buah turtle. Gimana caranya dapetin total memory dan 1 point kill secara bersamaan. Benecutie. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Numen Blast-nya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Blood Hada. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi akan menjadi korban merah daripada lu. Bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Doubt. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sunford. Dan Sunford sadar, dia kali ini tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji, again and again, berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut. Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi untuk dash yang dia miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita bisa kasih title karena Sanji Bocil by One. Bocil by One. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua, Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang dalam keadaan dia punya Lightning Truncheon mungkin sesaat lagi apalagi Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Oh My Venus. Gak bisa melakukan apapun dan sekarang Detonas welcome-nya diputar dijilat di lepen dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji tidak kenal takut menuju ke arah seorang Oheb. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret di arah bottom lane. Sunford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split push di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko kali ini di arah bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya
Barat pun mengambil peran, bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko, jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist International. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Call TZ sangat confident sekali di lini depan, apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sunford setup. Lagi-lagi Sunford mencoba untuk melakukan flanking tadi. Mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan harus mundur ke belakang. Ada counter kembali, Yawi lihat Haji pelarian. Instant backup dilakukan dari bottom lane. Dan bahkan Sunford mengajak orang Oheb. Oheb mundur ke belakang. Oh my Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sunford masih bisa diselamatkan. Masih hidup, Saji berhasil targeting. Dan oh my Venus. UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa tumbangkan. Toyapan Memory! Flicker from Benny Kilty. Kembali lagi menggetarkan line up down. Wow, Benny. ada 2 target tepat di depannya, bro. Dengan full stack apalagi, dengan Full turn apart memory yang langsung menumbangkan meltdown dengan cepat. Dan Eko benar-benar menabrak, mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International. Tapi lihat Sunford diselamatkan Yawi. Langsung di Blodihan tanpa ada basa-basi, gak peduli apapun yang terjadi. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Eko. Sedikit kita kilas balik, Sunford damage-nya gak cukup. Ada di Beerus Passion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sunford. Sunfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sunford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution, Coral TZ makin menjauhi. Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Feather Strike. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kalpzi masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area dari Inner Turret. Dan Inner Turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi Wish by Wing. Gocekan dari satu burung ini. Begitu lihainya, hanya saja coba lihat Wise ya. Akankah berhasil dia hancurkan? Ternyata untuk kali ini bertukar saja dari sisi Dan jungler. bahkan di sana para pemain dari tim Eko langsung oleh transfer Edward. Tertikal double kill. Sunford versus everybody in the backline. Membuat Oheb harus melakukan pelintirnya. Dan bahkan all in terhadap seorang Edward Oheb. Oke. Looking for wipeout dan ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Eko Brown, Eko Loud berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Hook connect, wipe out terjadi. Tapi mereka masih tetap sabar, bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana nih level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi. Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan winternya, dia ngebait 3 pemain dari arah Kyoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Benny juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Benny. Oh, Pak Benny. Oh iya bener-bener, kenapa iya. dibilang Pak Benny? Kenapa? Dia pemain senior. Iya. Oke. Udah lama banget dari zaman Baloyski di PH, dia udah main. Udah ada. Geng-gengan saya dong. Lah, Pak bener Pulu. juga, Pak Pulu. Oh, iya, Iya. benar. Dia Pak Benny ini. Malefic. Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia Brody, plusnya punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan punya power di early. Iya, karena secara start bergerak. statusnya kan. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sunford lagi dan lagi ya, dia yang selalu memporak-porandakan teamfight gak sih? Teamfight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di grab-grab satu orang aja, buyar mereka. Di luar dari grab-grab lu ngumpul, ditampol sama dia immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak untuk, seru. untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk ngebait seorang Sunford dengan
beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di take down. Tapi lihat dari belakang satu flanking terlalu jauh para pemain dari tim Echo. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Wow. Retribution is on point. Dan bahkan kartu ini berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari tim Mid belakang lane. internasional. Di sisi sebaliknya, mid lane-nya, Benny Kitty, backdoor Echo, backdoor from Filipina. And this is the new history. Blacklist di backdoor. Yes, Oke, jujur bukan pertama kalinya Iya, ini jujur kita bukan melihat di pertama kali. MCS